Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Fa umahat Majelis Ilmu Al-Minhaj, insyaallah pada kesempatan video kali ini, ana ingin membahas satu pembahasan penting terkait dengan pelajaran yang ke-14, yaitu soal latihan yang ketiga. Pada soal latihan yang ketiga ini, kita akan diperkenalkan dengan namanya fi'il amr atau kata kerja perintah atau permohonan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya, untuk fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah fi'il madhi, kata kerja lampau, kemudian fi'il mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau akan datang. Kemudian yang jenis ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah atau permohonan. Nah, di sini pada latihan yang ketiga kita akan belajar bagaimana menerapkan tentang fi'il amr ini. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Silakan untuk disimak dengan baik. Pada pelajaran yang ke-14 dari soal latihan yang ketiga ini, kita kerucutkan lagi bahwasanya pembahasan dari fi'il amr yang kita akan pelajari adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Jadi ketika fi'il madinya itu hanya 3 huruf. Ya. Baik, di sini mengingatkan kembali dulu ya, kita waktu pada pelajaran yang ke-10 kita sudah belajar beberapa wazan fi'il. Ya, dari fi'il madi kemudian mudoreknya seperti apa. Ya, di antaranya dari wazan tersebut adalah fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Dari wazan tersebut atau dari pola tersebut contohnya adalah dhahaba yadhabu. Ya, dhahaba yadhabu. Kemudian yang kedua kita belajar dari wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, contoh fiilnya misalkan kataba yaktubu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh fiilnya jalasa yajlisu. Ya. Kemudian yang keempat, kita juga belajar wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Contoh fiilnya sami'a yasma'u. Ya. Itu dari 4 wazan fi'il untuk huruf yang fi'il madinya tersusun dari 3 huruf. Baik. Setelah kita memahami dari pembagian wazan fi'il, di mana wazan-wazan tersebut ketika fi'il madinya terdiri dari 3 huruf. Ya, tadi sudah dijelaskan untuk rinciannya. Tapi yang kita baru pelajari ada 4. Ya, bertahap insyaallah ta'ala. Baik, kita sekarang menuju poin pembahasannya. Apa kaitannya ketika kita membahas fi'il amr? Ya, baik. Kita akan mulai. Ya, di sini bahwasanya fi'il amr tadi dijelaskan bahwasanya dia adalah merupakan kata kerja perintah atau permohonan. Ya. Maka di sini penting kita mengingat perintah permohonan. Berarti ya harus ada yang diperintah atau ada yang dimohon di situ. Artinya harus ada orang yang diajak bicara. Ya, sehingga penting di sini dipahami bahwasanya fi'il amr hanya terkait dengan yang fi'il domir mukhatab. Ya, terkait dengan domir mukhatab. Jadi harus terkait dengan ada orang yang kita ajak bicara. Ya, dan pembagiannya di sini akan saya rincikan ya, untuk sesuatu atau orang yang kita ajak bicara itu terbagi menjadi 5. Ya, yang pertama adalah satu orang laki-laki. Ya, atau anta, kamu. Ya, jelas ya? Satu orang laki-laki. Dan yang kedua, satu orang perempuan.
anti. Ya, misalkan ada satu orang di depan kita perempuan, ya berarti masuk kategori itu. Kemudian yang ketiga adalah dua orang, baik laki-laki, baik itu perempuan atau laki-laki dan perempuan, ada di depan kita dan kita mau minta tolong atau akan kita perintahkan. Ya, di sini juga termasuk bagiannya. Kemudian yang ketiga adalah yang jumlahnya 3 atau lebih, masuk kategori jamak. Yang pertama adalah jamak muzakkar, ya antum, kalian untuk laki-laki. Terus kemudian yang kelima adalah kalian untuk perempuan, yaitu antuna. Ya, jadi fi'il amr hanya terkait dengan 5 jenis ini. Ya, jadi untuk yang lain tidak. Domir-domir yang lain tidak. Seperti huwa, hiya. Ya, karena mereka gaib, ya tidak ada. Sedangkan perintah pasti harus ada yang kita perintahkan di depan kita. Ya, atau ada orang yang kita ajak bicara untuk memerintahkan orang tersebut. Ya, jelas ya? Baik, setelah kita jelas di sini, setelah memahami dari pembagian ini, kita akan terapkan. Baik. Contoh mudahnya adalah kita akan belajar dari fi'il zahaba yadhabu. Baik, zahaba yadhabu. Kalau anta, fi'il mudhoreknya adalah tadhabu. Jelas ya? Kalau anta, tadhabu. Misalkan di depan kita ada seseorang, Khalid misalkan namanya. Ya, kita mau meminta Khalid untuk pergi. Ya, bagaimana caranya? Dengan kata kerja perintah itu. Ya, tadi dijelaskan fi'il mudhore ya dari dhahaba untuk anta yaitu tadhabu. Maka untuk membuat fi'il amr tersebut adalah kaidah yang pertama adalah kita hilangkan untuk huruf mudhoro'ahnya. Ya, huruf mudhoro'ah itu ada yang di depan ya. Adalah huruf yang ada di depan. Maaf. Ya, berarti kalau dalam kata tadhabu berarti yang huruf mudhoro'ahnya itu adalah huruf taknya. Nah, kita hilangkan di situ. Udah, hilangkan. Kemudian huruf terakhir ya dari fi'il mudhore' itu kita sukunkan harokatnya. Ya, sudah ya, jelas di situ. Nah, huruf ba-nya kita sukunkan. Setelah itu karena ketika huruf mudhoro'ah yaitu tak kita hilangkan, kemudian zal hanya berharokat sukun, ya sehingga tidak bisa dibaca, maka harus mendatangkan huruf tambahan yaitu hamzah wasol. Kita datangkan hamzah wasol. Datangkan satu di situ ya, hamzah wasol. Setelah ada hamzah wasolnya, maka kita tinggal mengharokatinya. Nah, bagaimana cara mengharokatinya? Ya, maka di sini penting diperhatikan ya. Dari pembahasan sebuah fi'il ada namanya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya, misalkan kata itu tersusun dari 3 kata, misalkan zahaba berarti za itu fa fi'il, ha-nya itu ain fi'ilnya, kemudian ba-nya itu berarti lam fi'ilnya. Jelas ya? Jadi za adalah fa fi'il, ha ain fi'il, kemudian ba-nya adalah lam fi'il. Ya, setelah jelas di situ kita lihat ain fi'ilnya harokatnya apa? Dari fi'il mudhore' tadi yang sudah dihilangkan huruf mudhoro'ahnya. Ya, kemudian sudah kita tambah dengan hamzah wasol. Ya, kita lihat ternyata harokatnya adalah fathah. Ya, di atas ha adalah fathah dan huruf ha di situ adalah ain fi'ilnya. Ya, maka di sini untuk harokat dari hamzah wasolnya adalah kasroh. Jelas ya? Jadi menjadi apa? Idhab. Perhatikan. Jadi fi'il amr apabila yang kita perintahkan adalah satu orang di depan kita dan orang itu laki-laki, maka dengan idhab. Idhab ila suk
ya Khalid. Pergilah ke pasar, wahai Khalid. Ya. Jelas ya? Kalau perempuan bagaimana? Kalau di depan kita perempuan. Ya, kalau di depan kita perempuan, ya maka seperti tadi kaidahnya. Ya, misalkan Zainab di depan kita. Maka untuk huruf mudhara'ahnya kita hilangkan, taknya tadi. Ya, kan untuk kalau satu orang perempuan dari kata dhahab apa? Tadhabina. Ya, tadhabina. Berarti taknya kita hilangkan, zaknya harokatnya tinggal sukun, di depannya belum ada hamzah wasalnya. Kemudian dalam kata tadhabina kan diakhiri dengan nun. Nah, nun itu dihilangkan. Kita hilangkan. Hasilnya kita sukunkan. Ya, tapi untuk fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun, untuk jazmnya itu dihilangkan. Ya, jadi kita hilangkan nunnya. Nun terakhir itu dihilangkan. Jelas? Setelah kita hilangkan, kita tambah hamzah wasal di depan sendiri. Jadi id. Kenapa kok id? Karena ain fiilnya tadi adalah fathah. Kalau ain fiilnya fathah, maka hamzah wasalnya harokatnya kasroh. Menjadi apa? Idhabi. Pergilah kamu, wahai perempuan. Di situ. Idhabi ila suq ya Zainab. Ya, pergilah ke pasar, wahai Zainab. Seperti itu. Ya. Jelas ya? Ya, kemudian kalau dua orang misalkan. Ya. Khalid dan Hamid yang kita akan perintah. Ya, ini sama ya untuk fi'il mudhari' dari laki-laki maupun perempuan kalau jumlahnya dua sama. Yaitu kalau dengan fi'il dhahaba menjadi tadhabani. Ya, menjadi tadhabani. Kaidahnya sama, kita hilangkan huruf mudhara'ahnya yang paling pertama tadi. Yang di awal. Kita hilangkan taknya. Setelah itu, karena diakhiri dengan nun, maka kita hilangkan nunnya. Nah, sudah hilang, kita tambahkan hamzah wasal padanya. Ya, setelah ditambah hamzah wasal, harokatnya sama. Ya, karena ain fiilnya adalah fathah, maka hamzah wasalnya adalah kasroh. Baik, kita tambahkan, maka menjadi idhaba. Ya, kalau tadi yang diperintahkan adalah Khalid dan Hamid, berarti idhaba. Ya, idhaba ila suqi ya Khalidu wa Hamid. Ya. Jelas ya di sini. Antum bagaimana? Ya, antum lihat fi'il mudhari'nya adalah tadhabuna. Ya, kita hilangkan huruf mudhari'ahnya. Taknya kita hilangkan. Kemudian karena tadhabuna tadi diakhiri dengan nun, maka nunnya kita hilangkan. Ya. Setelah itu kita tambahkan hamzah wasal di depannya. Ya, menjadi idhabu, tapi setelah wawu harus ditambahi dengan alif juga atau hamzah ya. Idhabu, misalkan banyak, idhabu ila suqi yatullabu. Ya, pergilah ke pasar wahai para siswa. Ya, seperti itu. Ya, terus bagaimana kalau misal yang kita perintahkan adalah banyak orang perempuan, ya 3 lebih misalkan di depan kita. Tholibat misalkan. Ya, para siswi. Ya, berarti kita lihat untuk fi'il mudhari'nya dari kata dhahaba apa untuk kalau banyak perempuan? Apa? Tadhabna. Ya, tadhabna. Perhatikan, tadhabna. Ini khusus untuk kalau jamak perempuan, dia tidak boleh diubah-ubah belakangnya. Ya, khusus untuk jamak perempuan tidak boleh diubah nunnya karena nunnya di situ adalah nun niswah. Ya, tidak boleh diubah, tidak boleh dihilangkan. Khusus untuk yang jamak perempuan. Maka cukup dihilangkan huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf yang pertama. Ya, kita hilangkan, kita tambahkan hamzah wasal di dalamnya, padanya, maka menjadi idhabna. Ya. Idhabna ila suqi ya talibatu, pergilah ke pasar wahai para siswi. Ya, jelas ya? Ya, itu apabila fiilnya adalah dhahaba. Ya. Jadi tinggal disesuaikan nanti. Ya, tadi dengan wazan-wazan tadi. Lalu bagaimana kalau ain fiilnya itu kasroh misalkan? Contohnya
jalaza yajlisu, yaitu ain fi'ilnya kasroh. Maka untuk hamzah wasalnya juga kasroh. Ya, sebagai contoh misalkan kita memerintahkan duduk kepada Muhammad yang ada di depan kita. Ijlis, perhatikan. Ijlis ya Muhammadu. Duduklah wahai Muhammad. Ya, jelas ya? Lalu bagaimana kalau ain fi'ilnya itu dhammah? Dhammah. Kayak misalkan contohnya adalah kataba yaktubu. Nah, itu dalam kata yaktubu ain fi'ilnya adalah dhammah. Bagaimana? Ya, maka untuk hamzah wasalnya juga harus dhammah. Ya, contohnya misalkan di depan kita akan memerintahkan satu orang. Namanya Yasir. Suruh menulis pelajaran. Berarti uktubid darsa. Nah, kita hidupkan jadi uktubi, aslinya uktub ad-darsa. Karena berhubung bertemu dua sukun, maka kita baca uktubi. Atau akan ada pisah, biar lebih mudah dipahami. Uktub ad-darsa ya Yasir. Tulislah pelajaran tersebut, wahai Yasir. Ya. Jadi kesimpulannya, ini untuk harokat hamzah wasal yang ada di depan. Kalau ain fi'il dari fi'il tersebut adalah fathah dan kasroh, maka hamzah wasalnya harokatnya juga kasroh. Tapi kalau ain fi'ilnya dhammah, maka untuk hamzah wasalnya adalah dhammah. Ya. Dakhala yadkhulu, perhatikan dari kata yadkhulu, ain fi'ilnya dhammah. Maka untuk fi'il amrnya adalah udkhul. Ya, kalau satu orang laki-laki yang kita perintahkan. Ya, tinggal dikiaskan seperti tadi cara membuatnya. Ya, huruf mudhora'ahnya intinya dihilangkan, diganti hamzah wasal. Ya, setelah itu disukunkan harokat pada huruf yang terakhir. Setelah itu kalau diakhiri dengan nun, kita hilangkan nunnya. Tapi kalau dia adalah jamak perempuan, maka nunnya tidak boleh dihilangkan. Cukup dihilangkan huruf mudhora'ahnya. Yaitu cara membuat fi'il amr. Tinggal dikiaskan. Ya. Baik. Jelas ya, mudah-mudahan di sini. Ibu-ibu sekalian. Baik, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan pada soal latihan yang ketiga. Perintahnya adalah iqra' mayali. Bacalah penjelasan berikut. Baik, di situ perhatikan. Contohnya dengan kata kataba yaktubu. Ya, mengingatkan kembali bahwasanya fi'il amr ya berlakunya hanya untuk anta, anti, antum, antuna, dan antuma yang menunjukkan dua orang yang kita perintah depan kita. Baik, di situ sebagai contoh adalah anta taktubu. Ya, maka di situ kemudian setelah panah berikutnya antanya kita abaikan karena memang sebenarnya enggak ada juga enggak masalah. Ya, setelah itu huruf mudhora'ahnya dihilangkan. Ya, perhatikan. Setelah kata taktubu di situ huruf mudhora'ah tak hilang. Ya, huruf kaf di situ harokatnya menjadi sukun, ya, tidak bisa dibaca berarti. Kemudian huruf ba-nya juga diubah harokatnya menjadi sukun sebagaimana tadi yang Anda jelaskan. Maka ini tidak bisa dibaca. Ya, karena ini tersusun dari 3 angka, ya, yaitu kata ba, maka kita datangkan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal kita datangkan biar bisa dibaca. Ya, kemudian setelah itu kita lihat ain fiilnya dari kata-kata ba, berarti ain fiilnya adalah ta, ka-nya fa fiil, ta-nya ain fiil, ba-nya lam fiil. Berarti ta adalah ain fiil. Harokatnya apa? Oh, dhammah. Berarti kita harus harokati hamzah wasalnya dengan dhammah menjadi uktub. Ya. Anta tadkhulu. Berarti tadkhulu kemudian hilangkan huruf mudhora'ahnya yaitu ta-nya, ya, sehingga tidak bisa dibaca. Ya, lamnya juga kita harokati dengan harokat sukun. Nah, kita datangkan hamzah wasal karena terdiri dari 3 angka. Dari kata dakhala. 3 huruf, maaf. Yaitu dakhala. Ya, maka kita datangkan hamzah wasal. Setelah didatangkan, kita lihat ain fiilnya harokatnya apa? Oh, ternyata dhammah. Maka hamzah wasalnya juga kita harokati dengan
harokat dhammah menjadi udkhul. Ya, ini apabila yang kita perintahkan satu orang laki-laki di depan kita. Ya. Baik. Ya, contohnya di situ penerapannya dari kata bayak taktubu sama dakhala dan tadkhul. Baik.